Pak Sidik, apakah sudah masuk di Zoom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah sudah masuk. Bisa dimulai Pak Sidik? Ya. Oke. Karena menunjukkan 1:30, marilah kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, kesehatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melanjutkan manasik secara online yang pada siang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sidik Pramono. Untuk meningkat waktu saya persilahkan secukupnya kepada beliau untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran ya? Kedengaran ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji yang mudah-mudahan 2021 diberangkatkan semua. Allahumma amin. Hari ini secara mendadak Pak Imam karena berada di luar kota dengan kondisi barangkali tidak stabil internetnya, sehingga kemudian meminta secara mendadak kami untuk mencukupkan. Nah, kami siap-siap mawon barangkali Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan terkait dengan ridho dan syukur dalam melaksanakan ibadah haji. Tentu harapannya bahwa dengan kita diskusi secara online memungkinkan bisa menambah kita bersama ya, dari sisi bekal untuk kemudian kita berangkat ibadah haji yang sekali lagi mudah-mudahan tahun depan, tahun 2021 bisa diberangkatkan secara normal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal pertama tentu yang namanya ibadah haji itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, terutama dari sisi perjalanan, dari sisi waktu, tentu membutuhkan kesiapan yang berbeda. Kalau sekedar sholat, tentu siapapun bisa sholat waktu-waktu yang dikehendaki sesuai dengan ketentuan. Puasa, zakat pun juga seperti itu, tetapi ketika haji, mau melaksanakan ibadah haji, tentu
dari sisi fisik, dari sisi kesehatan, ini menjadi penting untuk menjadi perhatian bersama. Sebab perjalanan waktu kurang lebih dari sisi waktu memakan waktu 40-45 hari. Tentu ini perjalanan yang cukup panjang, meskipun sesungguhnya di dalam pelaksanaan haji pada prinsipnya ya hari-hari tertentu dari sejak tanggal 9 sampai tanggal 13 tentu itu yang terpenting. Hanya karena memang tidak memungkinkan secara berangkat langsung dari tanggal itu, maka diatur hingga memakan waktu yang cukup panjang. Nah, dalam hal cukup panjang inilah dibutuhkan kesiapan kita, ya bukan sekedar dari sisi kesehatan, tetapi tentu karena waktunya yang cukup panjang, perjalanan dari sini ke Tanah Suci, kemudian kembali juga perjalanan yang cukup jauh, dan kebanyakan, apalagi sekarang, ini kita berangkat haji itu barangkali hanya bisa satu kali di dalam mungkin bukan kok tapi kemungkinan besar kan setiap dari jamaah haji memungkinkan berangkat itu hanya satu kali. Sebab mendaftar sekarang terus berangkat berapa tahun lagi Pak Agus 29 tahun. Wah, 29 tahun berarti kan cukup panjang. Daftar usia seperti saya usia 50 berarti kan berangkat tahun 70 usia 70. Maka tentu ini sekali lagi kita maknai bukan kemudian tidak memungkinkan berangkat berkali-kali, tetapi secara normal kemungkinan secara waktu kita hanya bisa berangkat satu kali dalam setiap kali kita mendaftarkan haji. Nah, karenanya sudah cukup lama menunggu dan barangkali juga hanya satu kali yang memungkinkan kita bisa berangkat, tentu kita harus melaksanakan secara khusyuk, kita melaksanakan secara sadar betul, kita juga harus melaksanakan secara hati-hati bagaimana kemudian ya menjadi bagian untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencermati misalnya dari sisi berangkat haji pada gelombang pertama misalnya, maka secara bagaimana yang mungkin sudah Bapak Ibu miliki, keberangkatan dari misalnya dari Solo, kemudian bentar ya dari Solo, kemudian Bandara Madinah, kemudian ke Madinah, kemudian baru ke Makkah, berikutnya seperti itu sampai kemudian di Arafah, kemudian ya pada prinsipnya tidak langsung menuju ke Makkah, tetapi untuk yang gelombang 2 tentu dari Solo kemudian langsung ke Makkah. Nah, Bapak Ibu calon jamaah haji yang kami hormati, kalau misalnya kita berangkat pada posisi normal saja, bukan berangkat haji misalnya, kita keluar kota ke suatu tempat manapun di Indonesia ini jelas membutuhkan satu bekal yang terutama ya kalau hitungan kita yang diharapkan nanti di dalam perjalanan ibadah haji ya bekal utama ya satu kesabaran, bagian dari rasa syukur kita bahwa kita bisa berangkat atau diberangkatkan atau dipanggil oleh Allah pada tahun 2021 misalnya. Nah, berangkatnya sudah jauh, bepergian secara jauh, dan
barangkali juga kita berangkat hanya satu kali di dalam hidup kita, dalam tahun-tahun ke depan. Kemudian juga kita bisa mencermati, bisa melihat ini juga dilakukan dengan naik pesawat. Tidak ada kendaraan lain selain pesawat. Ada kalanya juga kalau hitungan yang barangkali di orang-orang yang sudah sepuh, apalagi Nun Sewu, para calon jamaah haji yang memang misalnya dari daerah-daerah tertentu yang belum pernah naik pesawat, tentu menjadi bagian tersendiri bahwa naik pesawat itu juga menimbulkan satu kekhawatiran tersendiri. Kita juga bisa mencermati bahwa kenyataan ketika kita berangkat haji, ini juga berpisah dengan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Tentu meninggalkan keluarga yang cukup lama menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para calon jamaah haji, bagi kita sekalian. Di sisi yang berbeda, kita juga ada kalanya ketika berangkat, ini juga ya mengurus diri sendiri di dalam perjalanan. Tentu kita bersyukur bahwa di Indonesia, di tempat kita, barangkali salah satunya ada KBIH. Salah satunya juga ada manasik-manasik secara online, yang kalau dalam kondisi tidak COVID, tentu manasik-manasik haji yang dilaksanakan oleh Kemenak, baik itu di KUA maupun kabupaten, maupun juga tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini tentu sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, baik bepergian yang cukup jauh, mungkin baru sekali naik pesawat, kisah dengan keluarga, mengurus diri sendiri, tidak ada yang bisa kemudian kita mintai tolong kecuali teman di dalam jamaah itu, tetapi secara keluarga kita sendiri. Kemudian juga tentu di jamaah haji, di sana juga sangat-sangat banyak secara jamaah secara keseluruhan di Tanah Suci Mekah maupun Madinah. Nah, ini tentu tanpa adanya kesiapan dari kita, bisa jadi akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Sehingga sekali lagi, bahwa satu kesabaran kita dibutuhkan. Sehingga harapannya dengan kesabaran itu tentu satu kerelaan, keridhaan kita, dan juga bagian bahwa sekali lagi kita melihat, kita memandang haji ini sebagai bagian dari rasa syukur kita bahwa kita bisa dipanggil oleh Allah berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat dari sisi kondisi heterogenitas dari para jamaah bahwa strata sosial dari jamaah tentu tidaklah sama. Berbeda-beda dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, tingkat yang tanpa jabatan sampai yang memiliki jabatan. Dari sisi ini tentu juga kalau tidak kita punya satu kesabaran, maka juga akan bisa menimbulkan satu persoalan tersendiri. Dari sisi usia tentu sangat beragam. Kita bisa melihat usia tentu bermacam-macam, tetapi yang menjadi titik berat tentu ada kekhawatiran dari sisi yang para lansia atau yang punya resiko dari sisi penyakit. Kemudian dari sisi pengetahuan juga kita mencermati bahwa tidaklah sama sisi kondisi kita masing-masing dari calon jamaah haji, pengetahuan terkait dengan manasik haji tentu juga berbeda-beda, dari sisi prakteknya yang dilakukan dalam keseharian sebagai bagian kesiapan kita juga berbeda-beda. Apalagi terkadang juga kita melihat keinginan pun ini juga tidaklah sama. Nah, saya ambil contoh begini, pada
waktu ketika kita ndereke para jamaah haji, itu juga ada yang jamaah haji itu ternyata punya keinginan yang berbeda dari sisi niatan ketika berangkat haji. Nah, kita mencermati bahwa ada biasanya, mohon maaf ya, saya matikan dulu. Biasanya namanya koper jamaah haji itu, kalau boleh ditanyakan, kan ketika penuh, kalau bahasa guyonan itu mungkin mengandungnya koper bawaan jamaah itu ketika berangkat atau pulang ya Bapak Ibu. Membesarnya koper itu mestinya ketika berangkat atau ketika pulang? Pulang. Ketika pulang nggih. Sebabnya napa? Sebabnya tendika terus tumbas napa-napa terus mengke dibetuk kondur, dibawa pulang. Nah, kita pernah menjumpai justru malah koper itu ketika berangkat satu jamaah itu malah dalam kondisi yang sudah full itu. Malah bisa dikatakan kayak kopernya hamil gitu nggih. Ketika mau berangkat itu. Nah, sampai di Mekah beliau ternyata juga tidak membuka koper itu. Nah, baru selang 1 mingguan ternyata ada saudaranya yang ada di Makkah itu datang ke penginapan. Di dalam penginapan itu barulah kemudian ternyata itu bawaan untuk dijual di sana. Nah, tentu ini bagian dari satu ternyata ada niatan yang lain ketika seorang jamaah haji itu berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, ini tentu menjadi catatan kita bersama bahwa kita coba karena memang berangkat haji betapa lamanya menunggu, kemudian dimungkinkan kita berangkat mungkin hanya bisa 1 kali, maka niatan itu seyogianya kita luruskan supaya ya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sisi yang berbeda, dalam kenyataannya ketika berada pada posisi di penginapan, berada pada posisi di Makkah ataupun Madinah, terkadang juga selera dan keinginan dari para jamaah itu juga bisa berbeda-beda. Ya, baik dari sisi keinginan melaksanakan sunnah-sunnahnya, misalnya melaksanakan umroh sunnah itu berapa kali, ini pun juga berbeda-beda. Begitu pula ketika dari sisi makan itu juga bisa jadi berbeda-beda. Sehingga perbedaan-perbedaan yang seperti itu, ketika kemudian kok pada kenyataannya kita mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan pada saat di tanah suci, maka ini bisa jadi bisa menimbulkan satu persoalan bahwa kita tidak ridho, kita tidak rela menerima apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka tentu cobalah kita kemudian dari sisi sekarang ini kita menyiapkan diri bahwa di sana nanti akan bertemu dengan banyak orang, makanan yang berbeda, bisa jadi dari sisi bahasa yang berbeda, pola atau gaya hidup yang berbeda, kondisi kesehatan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan seterusnya, yang ini tentu membutuhkan kesiapan diri kita agar tidak menjadi problem, tetapi justru menjadi satu hal yang bisa menguatkan kita di sana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau misalnya kita coba hitung dari sisi pengalaman selama ini dalam konteks apa yang kemudian bisa jadi dihadapi oleh para jamaah ketika melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, faktor resiko yang mungkin dihadapi
pertama adalah ketidaknyamanan di embarkasi, perjalanan selama di tanah suci. Ini tentu tidak bisa tidak, ataupun tidak selamanya apa yang menjadi harapan para jamaah tidak menerima sesuai dengan yang diharapkan dalam misalnya ketika berada di embarkasi Solo misalnya, atau ketika dalam perjalanan dari Jogja ke Solo, kemudian dari Solo menuju Tanah Suci, begitu pula nanti kemudian kembali ke Solo, dan kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Ini tentu ada hal-hal yang kadangkala kita merasa mendapatkan satu ketidaknyamanan. Nah, tentu ini bagian dari hal yang wajar, karena memang sekali lagi seperti yang kami sampaikan di depan tadi, betapa beragamnya kita, betapa beragamnya dari sisi jenis usia dan lain sebagainya yang kami sampaikan di depan. Nah, ini yang pertama tentu ketidaknyamanan, baik sekali lagi di perjalanan, di embarkasi, maupun selama di Tanah Suci. Kemudian faktor resiko yang berikutnya adalah resiko sakit. Bisa jadi kalau misalnya tidak resiko sakit, bahwa kita sehat-sehat saja, dimungkinkan barangkali kita punya satu tugas merawat keluarga yang sakit, atau merawat temannya yang seregu sekamar yang sakit. Ini kadangkala juga tidak boleh kemudian kita mensepelekan atau mungkin ya misalnya memandang bahwa saya tidak sakit. Ada satu contoh begini, ketika mau berangkat, ada orang tua itu membawa dari rumah itu sudah membawa kursi roda. Nah, oleh anaknya, bapaknya tadi malah ya mungkin basa Jawi ini pun niku dilokke ngoten nggih. Ragetang le ngelokke niku kalih guyon. Kaya ndadak nganggo kursi roda niku lak malah ngerepot-ngerepoti to, Pak. Ya, ungkapan seperti itu seyogianya mestinya kita hindari. Sebab kita tidak tahu pada saat di perjalanan siapa yang kemudian nanti sakit, siapa nanti yang merawat, siapa nanti yang akan membutuhkan alat-alat bantu tertentu dalam perjalanan tersebut. Nah, kenyataan anak yang tadi bahasa saya ngelok ke bapaknya tadi, itu justru ketika di Tanah Suci, bapaknya yang mestinya pakai kursi roda malah bisa berjalan tanpa kursi roda secara sehat. Tidak ada masalah apapun. Nah, kebalikannya justru anaknya itu yang membutuhkan kursi roda. Sehingga ya di luar dugaan bagi anak yang tadi merasa sehat dari rumah, namun kenyataannya Allah memberikan satu teguran. Di dalam perjalanan justru dia yang membutuhkan kursi roda, bukan orang lain yang membutuhkan kursi roda. Maka kita juga bisa memahami bahwa mari kita siapkan dari sisi ya kesehatan kita, kesiapan dari sisi kita sendiri, bahwa kita bisa jadi menjadi orang yang sakit dan nanti butuh perawatan orang lain selama perjalanan. Tapi bisa jadi juga bahwa kita justru akan bertugas untuk merawat orang lain yang sakit, baik itu keluarga maupun anggota regu kita. Nah, ini tidak bisa dipungkiri dan kenyataannya cukup banyak bahwa ternyata dalam perjalanan seperti itu kita merasakan yang sehat menjadi sakit, yang sakit malah sehat. Yang berikutnya kemudian ada kalanya pada saat-saat tertentu jamaah haji itu juga akan ya diminta untuk membantu jamaah lain yang barangkali punya resiko tinggi dari sisi kesehatan. Sehingga bisa jadi tidak bisa secara maksimal melaksanakan secara sendiri ibadah-ibadah haji itu, rukun maupun sunnahnya, maksud kami yang wajib
sunnah ada kalanya nanti bisa diwakilkan, manakala dari sisi ketentuan memang bisa diwakilkan. Nah, ini tentu juga menjadi satu kesadaran bersama bahwa ada kenyataannya justru bukan berarti ketika berangkat ibadah haji kemudian melaksanakan tanpa. Ini ada yang mau bertanya nggih? Tadi ada yang angkat tangan, betul? Betul? Kami lanjutkan nggih. Nah, jadi ada kalanya bahwa ketika kita melaksanakan ibadah haji, itu bukan melulu yang diukur dari sisi keberhasilan. Haji kita itu ketika kita melaksanakan tanpa mau tahu dari sisi orang lain. Kita ambil contoh, terutama yang nanti punya keinginan besar itu adalah ketika mau mencium Hajar Aswad. Nah, di sana itu satu titik yang diinginkan oleh banyak pihak. Kalau pada saat hari-hari pelaksanaan yang 5 hari haji itu, dari sisi tanggal 9, terutama yang tanggal 10, kemudian 13, ini tentu di sana berjubel sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak orang. Dan semuanya berharap bisa kemudian mencium Hajar Aswad. Yang seakan-akan mencium Hajar Aswad itu menjadi satu keharusan yang kemudian bisa jadi salah-salah. Itu ada jamaah haji yang bagaimana kemudian menyingkirkan jamaah lain, mungkin bisa jadi malah menyakiti, mungkin juga bisa mendesak-desak sedemikian kuatnya sehingga dia bisa kemudian mencium Hajar Aswad. Padahal sesungguhnya, bukankah memberikan ruang orang lain untuk bisa mencium Hajar Aswad itu lebih mulia daripada ketika kita mendesak orang lain, kemudian mendorong orang lain, kita kemudian bisa mencium Hajar Aswad. Tentu lebih mulia ketika kita bisa memberikan ruang pada jamaah lain. Ya tentu idealnya bagaimana secara keseluruhan kita bisa mencium Hajar Aswad tanpa mengganggu jamaah yang lain. Begitu pula sekali lagi, dari sisi jamaah-jamaah yang beresiko tinggi, jamaah-jamaah yang sudah sepuh, ini tentu membutuhkan perhatian kita semua. Perhatian dari jamaah lain yang barangkali dari sisi kesehatan masih dirasakan lebih baik daripada jamaah-jamaah tersebut. Maka sekali lagi, membantu jamaah lain itu juga menjadi bagian dari satu ibadah haji yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, ada yang ditugaskan sebagai karu dan karom untuk melayani jamaah. Bapak Ibu sekalian, meskipun ada KBIH, secara khusus di Kementerian Agama ini sudah ditugaskan ya satu petugas dari Kementerian Agama, kemudian nanti dari jamaah sendiri ini ada ketua regu, ada ketua rombongan. Yang intinya sesungguhnya semua ini sebagai bagian dari bagaimana kemudian memberikan pelayanan pada jamaah secara keseluruhan. Ketika ada persoalan yang dihadapi jamaah, tentu bisa dikembalikan kepada ketua regu ataupun ketua rombongan ini, sehingga bisa melayani dengan baik. Ketika di dalam regu rombongan tidak memungkinkan diselesaikan, nanti bisa kemudian diangkat ke petugas-petugas yang sudah disiapkan. Nah, yang berikutnya ada resiko kehilangan barang, ada resiko tersesat, bahkan terkadang bagi yang suami istri maupun ada yang bersama dengan keluarga, itu terkadang juga bisa jadi kehilangan pasangan ataupun berpisah dengan keluarga. Nah, kalau dari sisi ini tentu seringkali kemudian para petugas itu menghimbau ketika sampai di Makkah,
ketika sampai di Madinah, maka hendaknya tidak semua, misalnya dalam sisi uang itu dibawa. Ya seyogianya ada yang ditinggal di penginapan, tidak semuanya dibawa ke sana kemari. Sebab ada kalanya juga pengalaman itu calon jamaah haji atau jamaah haji yang baru saja sampai di Makkah maupun sampai di Madinah, saat ketika sudah sampai dengan membawa uang secara keseluruhan di dompet dan dibawa ketika keluar dari penginapan, nah ternyata juga dia tidak menyangka kalau kemudian apa yang dibawa itu hilang semua. Baik hilang itu karena memang jatuh atau barangkali juga tidak tahu apakah diambil orang atau tidak. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, keadaan seperti ini tidak diharapkan oleh kita semua. Sehingga pengalaman waktu itu kemudian seluruh jamaah ya memberikan simpatinya dengan ya urunan seikhlasnya untuk membantu yang kehilangan uang ini. Nah, seyogianya ini perlu menjadi bagian dari kehati-hatian secara semua jamaah. Kalau tersesat itu juga satu resiko yang sering terjadi dan sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan karena petugas dengan pakaian yang khusus, petugas dari Indonesia maksud kami, dengan pakaian yang khusus ini juga sudah tersebar di seluruh wilayah tanah suci yang dimungkinkan memang itu dipergunakan untuk perjalanan dari para jamaah haji. Sehingga ya sesungguhnya ketika misalnya hilang dengan keluarga, mungkin kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang tua, itu bisa saja kemudian yang terpenting dilaporkan pada petugas yang ada. Sehingga nanti akan dibantu untuk kemudian menemukan siapapun yang mungkin tersesat atau hilang tersebut. Nah, keadaan-keadaan secara keseluruhan itu, maka sesungguhnya sekali lagi tidak bisa tidak Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya berpikir terkait dengan resiko, terkait dengan persoalan yang barangkali terjadi di dalam perjalanan kita melaksanakan ibadah haji, mungkin kita malah kok ibadah haji ini orang nambahi kepenak, nih malah kok koyok nambahi pikiran, nambahi beban, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini apa yang kemudian harus kita lakukan, sebagaimana sudah saya singgung di depan, tentu memang kita perlu ridho menghadapi semua keadaan yang nanti terjadi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dan juga sesungguhnya kita perlu kemudian mensyukuri atas semua nikmat yang diterima terkait dengan perjalanan ibadah haji kita. Memang ya kalau pada saat tidak emosi, pada saat seperti sekarang ini belum berangkat haji, mungkin mudah secara berteori atau nggih bareng-bareng ngaten niki yo aku tak rido sesuk, aku tak syukur apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur apapun yang terjadi, kita bisa menerima ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, tentu ini berbeda ketika dalam perjalanan betapa kemudian tenaga kita terkuras, mungkin juga emosi kita juga keluar. Nah, disitulah justru satu hal yang penting untuk kemudian dikuatkan kembali, satu hal yang penting untuk kemudian diperhatikan kita, bahwa semua yang terjadi di dalam perjalanan kita melaksanakan ibadah haji, itu juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian yang muncul menyalahkan, yang muncul kemudian mungkin kemarahan, tentu ini bagian dari yang tidak diharapkan kita semua ketika kita berangkat ibadah atau melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika hati kita ridho, maka dada kita akan lapang, dan kita memiliki kesabaran untuk menghadapi ujian dan cobaan yang terjadi di dalam perjalanan kita selama melaksanakan ibadah haji. Kita akan menjadi hamba-hamba yang tegar, hamba-hamba yang kuat,
ya apapun ujiannya. Karena kita yakin semua yang terjadi sekali lagi ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk bagian dari kehendak Allah kita tidak bisa menerima, kita tidak ridho untuk menerima apa yang terjadi. Nah, ya misalnya di dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan ini kalau dilanjutkan wa ma yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu ia yang sabar menghadapi takdir, ia ridho terhadap takdir, ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, setiap musibah yang terjadi di dalam perjalanan, bahkan barangkali bukan sekedar di dalam perjalanan ibadah haji, kalau khusus hari ini dalam diskusi konteks ibadah haji. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, apa sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mungkin sesungguhnya tidak sangat kita sukai, tidak kita harapkan, itu pun juga bagian dari kehendak Allah. Maka tidak bisa tidak kalau kemudian kita ridho atas ketentuan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Nah, ini tentu menjadi penting. Kalau memang kehendak Allah, ya kita seyuknya bisa menerima dengan ridho. Nah, tidak mungkin kita ridho atau dengan ketentuan Allah kecuali kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Setiap keputusan yang Allah tetapkan pastilah mengandung hikmah kebaikan. Kita yakin ilmu Allah meliputi segala sesuatu baik yang lampau maupun yang akan datang. Allah Maha Adil, Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang sekecil apapun. Nah, bahkan ada kecenderungan bahwa sesuatu yang kita pandang baik itu belum tentu baik bagi kita. Sesungguhnya yang kita pandang jelek itu juga bukan kemudian itu jelek bagi kita atau tidak baik bagi kita. Maka husnuzon kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, bagian menjadi kehendak ketentuan Allah, ini menjadi penting sebagai bagian seorang hamba yang bisa menerima dengan ridho apa yang menjadi ketentuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping ridho, kita juga harus mampu menghiasi diri kita dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada hakikatnya adalah terlihatnya bekas dari nikmat Allah taala pada lisan seorang hamba yang berwujud pujian dan pengakuan, pada hatinya yang berwujud kesaksian dan kecintaan, dan pada anggota badannya yang berwujud ketundukan dan ketaatan. Jadi rasa syukur kita tentu ini menjadi bagian lain. Jadi lisan kita hendaknya senantiasa mengucapkan kepada Allah dan menyampaikan testimoni bahwa semua kenikmatan pada diri kita adalah berasal dari Allah. Di samping itu, hati kita hendaknya senantiasa meyakini dan menjadi saksi atas kemurahan Allah, serta semakin mencintai Allah sebagai Sang Pemberi nikmat. Kemudian rasa syukur kita hendaknya senantiasa kita buktikan dalam tindakan nyata, di mana kita semakin tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, rasa syukur ini tentu bisa menjadi bagian lain dari sisi yang tadi kami sampaikan. Yang pertama, ridho kita akan ketentuan Allah. Teladan kita dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan beliau senantiasa basah dengan zikir dan pujian-pujian kepada Allah. Hati beliau penuh dengan keimanan dan kecintaan yang besar kepada Allah. Serta fisik beliau tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah
meski dalam keadaan lelah dan sakit. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu melakukan qiyamul lail sehingga bengkak kedua kaki beliau. Lalu aku berkata, apakah engkau melakukan semua ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik di masa lalu maupun di masa datang? Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang Nabi Rasulullah yang sesungguhnya sudah diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya dan terjaga dari tindakan-tindakan dosa, beliau pun masih melakukan sholat qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Tidak lain kecuali memang bagian dari rasa syukur beliau atas diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini juga menjadi penting jamaah haji ketika nanti berangkat haji, maka di dalam perjalanan itu mesti ada hal-hal yang sekali lagi tadi kami sampaikan, yang tidak pas, yang mungkin kurang sesuai dengan harapan, maka di sana pun masih menyisakan sesungguhnya, misalnya kita ambil contoh, kok makanannya ternyata kurang pas, tetapi makanan itu masih bisa dimakan, kan toh juga sehat, masih bisa memberikan energi. Di situ berarti sesungguhnya masih ada nikmat Allah berikan melalui makanan tersebut. Ketika kemudian betapa tidak mudahnya mendapatkan alat transportasi misalnya, atau mendapatkan alat transportasi yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin AC-nya yang kurang, ataupun apalah dari sisi-sisi tertentu. Tetapi prinsipnya bahwa di situ masih ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita bisa kemudian tetap melaksanakan rukun, wajib, sunnah-sunnah dari haji dan umroh. Nah, ini tentu tidak bisa tidak, kalau kemudian kita mensyukurinya, mudah-mudahan minimalnya kita akan tidak menjadi terbebani atas apa yang terjadi selama perjalanan kita melaksanakan ibadah haji ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dua hal, ridho dan syukur menjadi kunci penting sebagai bagian dari betapa nanti ibadah haji kita bisa menjadi, ya Bapak Ibu sekalian ketika nanti bisa berangkat haji, bisa menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Bapak Ibu, ini ya masih agak lama barangkali yang kami sampaikan. Waktu kami kembalikan pada Pak Agus. Pak Agus, masih ada? Halo, ya masih. Monggo. Mungkin ini ada pertanyaan Pak Sidik di WA jenengan atau di chat itu ada, kita kirim ke WA jenengan untuk jamaah yang bertanya. Dan mungkin ada yang langsung juga bisa nanti lewat Zoom ini langsung ke Pak Sidik, monggo. Nah, ini malah Pak Agus yang bisa membantu nih, Bu. Yang sekolah bidang haji karena terkait dengan teknis. Nah, mungkin monggo Pak Agus dibantu. Selama ini kita masih terutama yang bertanya perkiraan biaya haji besok ini ada biaya tambahan mengingat kuota karena corona tentu menurun. Katanya 2 kursi pesawat untuk 1 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga masih menunggu wabah ini moga-moga cepat berlalu dan Bapak Ibu sekalian bisa berangkat tahun ini. Untuk biaya kita juga masih menunggu kesepakatan dengan DPR, biaya tambahan apakah yang nanti akan ditambah di masa pandemi ini, dan kemarin Bapak Menteri Agama sudah juga memberikan opsi seperti tahun lalu, jamaah haji ini kalau sudah ada vaksinnya bisa diberangkatkan full atau 50% atau sama sekali tidak seperti tahun yang lalu. Moga-moga tahun ini kita bisa berangkat dan vaksin sudah kita peroleh bersama bagi jamaah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati. Mungkin kita masih menunggu juga nanti dari persetujuan Arab Saudi, dan ini Pak Direktur
luar negeri juga masih di sana membahas persiapan haji, dan kemarin juga Pak PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji Pak Oman Fatur Rahman juga barusan pulang ke sana. Jadi mungkin itu jadi tambahan. Kita masih menunggu juga kuota yang kita terima nanti berapa, dan syarat-syarat yang harus kita penuhi seperti apa, nanti kita masih menunggu untuk tahun ini. Jadi mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum. Monggo Pak Radio, monggo Pak. Mohon dijelaskan atau disebutkan isi dari tas koper atau tas yang dibawa itu ada 3, terutama yang terutama tas renteng itu isinya itu misalkan obat-obatan atau gunting. Halo. Ya. Mungkin langsung bisa dijawab Mas Sidik, monggo. Enggak, karena halnya lebih teknis ya, dari monggo. Dari jenengan aja lah. Mboten, jenengan kan yang pernah berpengalaman mengikuti jamaah. Monggo Pak Sidik. Ya, terkait dengan ada 3 tas. Koper, kemudian tas agak besar, tas jinjing lah, kemudian tas gantung ya, atau yang satu tenteng, satu tas yang kecil digantungkan. Nah, yang koper ini mesti diisi nanti barang-barang yang memang sifatnya barang-barang besar dan tidak dipergunakan dalam perjalanan. Jadi semua yang nanti akan digunakan di Tanah Suci ini dimasukkan di koper besar. Berikut juga barangkali kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya mungkin benda-benda yang tidak bisa dibawa atau malah berat kalau dibawa di tenteng, maka semuanya ini dimasukkan di koper. Kalau dulu, saya tidak tahu kalau aturan yang terbaru nih Pak Agus tambahin ya. Kalau dulu kan masih ada yang bisa membawa beras, masih bisa membawa alat-alat itu, meskipun sebagian juga akhirnya disuruh mengeluarkan di bandara atau di embarkasi. Nah, itu semuanya yang dipakai di Tanah Suci, itu dimasukkan di koper besar. Kemudian yang tas tenteng, yang agak besar, nah itu dimasukkan barang-barang yang memang dipergunakan di dalam perjalanan. Misalnya salin, nah ini nanti salin itu dimasukkan di situ. Nah khusus yang tas yang dikalungkan, ini hanya barang-barang kecil dan itu memang yang barang-barang yang cukup penting. Ya kita ambil contoh identitas kita, maka dimasukkan di tas itu. Kalau misalnya uang, maka seyogyanya sebagian dibawa di tas kalung itu, tetapi sebagian disimpan di. Tapi ini kalau misalnya pas sudah ada di Tanah Suci. Kalau di dalam perjalanan, ya monggo. Yang seyogyanya mau dipergunakan dalam perjalanan seberapa, dimasukkan di situ. Tapi intinya, ya kayak identitas kita selama ibadah haji, nanti dimasukkan di tas kalung itu. Nah ini untuk mempermudah ketika nanti dibutuhkan, kemudian kita bisa mengeluarkan secara cepat identitas kita. Saya kira itu nanti, tapi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir nanti menjelang berangkat ibadah haji, itu mesti ada kembali, mesti akan dilakukan, dan mudah-mudahan ini tidak secara online. Ketika berangkat haji secara online ya sama aja. Kalau berangkatnya online ya virtual nggih sami mawon nggih Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti akan ada penjelasan lebih detail dan disesuaikan dengan regulasi terbaru. Tidak usah khawatir pada prinsipnya itu. Nggih, jawaban saya itu monggo Pak Agus nambahi. Monggo Bapak Ibu, sudah cukup Pak Imam, Pak Sidik. Monggo kalau ada yang masih bertanya, kita masih membuka pertanyaan.
ini ada dari Ibu Supartinem, apakah tahun 2021 besok kita yang kuotanya 2020 kemarin semua bisa diberangkatkan. Nah, itu tergantung juga nanti dengan kebijakan Arab Saudi, apakah kita diberangkatkan full atau kita diberikan 50% ataupun seperti kemarin kita tidak dibolehkan berangkat sama sekali lah. Pada saat ini juga ini sementara umroh diberhentikan sementara karena ada virus varian baru ya. Jadi sementara dihentikan untuk sambil menunggu redanya varian baru ini. Jadi kita juga masih menunggu, kita juga tim dari Kementerian Agama Pusat ada yang masih di sana di Madinah, di Mekah dalam rangka persiapan haji 2021 dan insya Allah kalau memang besok kuotanya tetap, insya Allah semua akan diberangkatkan sesuai dengan kemarin yang sudah melunasi. Ini ada lagi Pak Sidik, apakah tas sudah dibagikan ke jamaah haji? Ini alhamdulillah tas itu sudah sampai di asrama haji. Cuma kita belum boleh membagikan karena tahun ini kita belum itu tas yang tahun 2020. Ya sudah sampai di asrama haji Jogja, alhamdulillah. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun, sudah sampai di Jogja dan kita masih menunggu nanti apakah memang itu tadi kuota full atau kuota tetap atau kuota berkurang. Monggo kalau masih ada yang ingin bertanya, Pak. Assalamualaikum. Monggo. Pak. Assalamualaikum, Pak Dedi dari Mogiri. Kagem Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum Bapak. Satu berkumpul maupun satu kelompok. Yang pindah Bapak terkait dengan keilmuan atau kita ke keyakinan. Sebelum ini sebenarnya waktu zaman Rasulullah maupun yang sebelum terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, apakah pernah juga ada tidak dilaksanakan? Artinya pernah belum ditibak dalam dulu sampai belum ada pernah tidak dilaksanakan. Satu itu Bapak, ini dari sisi keilmuan aja. Yang kedua terkait dengan tes kesehatan yang tahap 1 dengan proses yang kemarin di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas itu di 2021 nanti insya Allah apabila nanti bisa dilaksanakan itu dilakukan kembali atau emang pakai data yang kemarin. Sementara itu dulu Bapak Pak Sidik maupun Pak Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sidik. Ini kalau terkait dengan pernah tidak terjadi ibadah haji itu tidak dilaksanakan ya Pak ini. Nah ini saya tidak pasti Pak, tapi dari sepengetahuan kami dulu konon kabarnya pernah tidak melaksanakan ibadah haji karena ya sama dengan terkait dengan itu, dengan wabah penyakit. Tapi saya tidak bisa memastikan ini. Cuman yang barangkali yang saya ingin ambil pentingnya di sini, ini kan pertanyaan yang sama juga dengan mempertanyakan benar tidak ya, kok tahun 2020 tidak memberangkatkan ibadah haji kan? Kalau wong ibadah haji itu misalnya meninggal toh juga meninggal bisa meninggal syahid kan itu. Nah dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita misalnya melihat dari sisi memang ada bahaya, ada sesuatu yang barangkali itu menjadikan satu ya bahaya terkait dengan ibadah-ibadah kita, toh misalnya sholat saja, kan ketika mau sujud kok ada ular di depannya kan mestinya tidak harus sujud terlebih dahulu. Artinya menghindarkan bahaya itu didahulukan daripada sujud dilakukan secara langsung. Nah, kita melihat ya jeneng COVID niki pancen boten diharapkan kabeh.
sampai hari ini juga tidak malah menurun, yang malah saya munggah niki. Ya kita berdoa saja kalau misalnya sebelum bulan-bulan haji nanti itu sudah selesai, berarti dimungkinkan bisa berangkat semua, mudah-mudahan, amin. Tapi kalau misalnya ternyata kok masih cukup tinggi, berarti kebijakan pemerintah Arab Saudi yang kita tunggu, apakah boleh diberangkatkan atau tidak. Nah, tentu pertimbangan mereka ya pertimbangan lebih pada persoalan ya terkait dengan bahayanya COVID-19. Nah, nggih awake dhewe nggih namung saged nampi niki Pak Dedi niki. Karena memang kebijakannya kebijakan dari negara Arab Saudi, bukan negara kita. Kalau kemauan kita kan berangkat semua, bahkan ada yang setengah nggih nun sewu ini kan sing protes dari jamaah haji niku wong berangkat budal ning terus meninggal ning kono ora apa-apa kok niku nggih. Nek nikune mboten napa-napa, nek sing meninggal men mboten napa-napa, sing mboten meninggal niku sing malah dadi ngurus-nguruse niku. Nah, karena memang keadaannya tidak memungkinkan dari sisi bahaya COVID, maka ya memang kebijakan dari Arab Saudi kemudian menunda tidak melaksanakan di tahun 2020. Tetapi ini sekali lagi lebih karena kepentingan menghindarkan ya dari sisi bahayanya terlebih dahulu, bukan sekedar melaksanakan ibadahnya. Saya kira jawaban saya terkait dengan pertanyaan apakah pernah. Soal pernah ini kula nggih tidak bisa memastikan nggih nuwun sewu. Nah, nanti mungkin bisa kita tanyakan pada yang punya pengetahuan lebih terkait dengan niki. Atas kesehatan niki Pak Agus Nonah niku. Mau tes lagi apa tidak niku monggo. Terima kasih. Nambah yang pertanyaan kedua tadi. Kemarin tanggal 4/3 kita mengadakan jamaroh, kita mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berkaitan dengan, ada yang menanyakan berkaitan dengan tes kesehatan yang telah dilaksanakan oleh jamaah haji yang kemarin tidak jadi berangkat, itu tetap digunakan dan nanti cuma ditambah kalau memang ada penyakit bawaan atau yang ada perubahan kok dulunya sehat jadi sakit, dulunya sakit jadi sehat. Nah, itu nanti di laporan dicek ulang sama puskesmas untuk mengecek kesehatan jamaah yang bersangkutan. Pada dasarnya data masih ada Pak di Siskohatkes, di Pusat Kesehatan Haji masih ada data panjenengan yang kemarin diperiksa, dan kemarin memang ada yang menanyakan tentang itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Terus ini ada, apakah ada prioritas vaksin? Insya Allah kalau memang diberangkatkan, vaksin itu diberikan kepada jamaah yang mau berangkat, insya Allah. Yang vaksin, terutama vaksin COVID ya. Kalau yang vaksin meningitis, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum, monggo laporan ke Kemenak. Kemarin sempat didata jamaah yang sudah melunasi yang belum vaksin meningitis akan segera dilaksanakan vaksin sebelum Desember kalau nggak salah kemarin. Itu yang meningitis. Terus untuk tahun 2021 keberangkatannya ya insya Allah kalau kloternya normal, itu kemarin insya Allah yang kemarin itu rencana berangkat tanggal 25 Juni 2020. Nanti kalau tetap kloter normal di tanggal maju 10 hari, tanggal 15 Juni 2021 kalau kloternya normal. Dan pulangnya ya sekitar 45 hari ya Pak Sidik ya? Ya 45 hari ya, tambah 45 hari dari tanggal 25 Juni. Nah, sekitar Agustus September jadi itu. Dan karena kita juga masih kemungkinan kata Pak Sidik tadi kalau nanti 50% jadi ada karantina juga, nanti bisa berubah itu. Misalnya ada karantina 3 hari di asrama haji atau ada karantina di rumah, itu nanti kemungkinan ada juga perubahan jadwal dari yang normal seperti tahun-tahun dahulu. Kalau tahun-tahun normal seperti dahulu maju paling 10 hari dari tahun-tahun yang sudah maju 10 hari setiap tahun naik. Pulangannya juga maju 10 hari. Itu mungkin
Ada yang bertanya lagi, monggo. Masih diberikan satu pertanyaan mungkin. Kalau yang mau ada yang mau bertanya lagi. Kalau dikira cukup, karena sudah pukul 14.30, kita tutup Pak Sidik. Ya, terima kasih kepada Pak Sidik yang telah memberikan materi yang bagus pada siang hari ini. Moga-moga menjadi amal soleh bagi Bapak Sidik Pramono. Dan pada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan manasik pada siang hari ini, dan insya Allah pada tahun depan tanggal 1 Januari kita juga akan tetap mengadakan, walaupun nanti kita dari hostnya dari rumah masing-masing, kita tetap melanjutkan acara manasik ini. Marilah acara pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Siapa Siano? Terima kasih. Lagi semangat rada medun iki ya ora. Ya Allah, lama nggak ketemu nggih Pak. Iya, arep mulai regu-regu aduh iki mah kemarin oke COVID. COVID sama pilkada kemarin nih Pak.